kita sebagai orang Tabi juga akan membicarakan semua isu, semua berita tentang DOB, Daerah Otonomi Baru, dan bagaimana pendapat kita. Dan kami juga akan perlihatkan pendapat-pendapat kita yang sudah lebih dulu ada dan sekarang ini ada, dan bagaimana untuk besok. Nah, saya pikir ini dua agenda kita. Mohon dicatat baik karena nanti setelah penjelasan dari Bapak Bupati dan juga sebagai Ketua Forum Pemerintah Serta Tabi dan juga saya ready supaya Bapak bisa memberi penjelasan kepada kita. Dari Kabupaten Jayapura, terima kasih kita boleh ada di tempat ini, tapi juga ketua-ketua Dewan Adat Suku yang hadir dari Kabupaten Jayapura, Provinsi, kemarin kita kompak untuk mengawal proses otsus untuk 20 tahun kedua. Ya, saya lihat tidak ada suara lain selama proses itu. Kita semua kompak, kita semua bicara, kita semua selaku Ketua Forum Kepala Daerah Wilayah Tabi, saya sampaikan terima kasih banyak apa ya, dukungan dari seluruh komponen masyarakat Tabi, dan kita sudah berhasil. Otsus sudah dievaluasi, sudah direvisi, kemudian sudah ditetapkan untuk 20 tahun yang akan datang. Di dalam ada otonomi baru, dan Otsus 20 tahun yang lalu ada perintah dari Otsus melalui Kopdasus untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Perdasus 22, Perdasus 23, dan beberapa perdasus yang lain. Itu yang perintah itu yang diperintahkan kepada Bupati Wali Kota segera bentuk tim, ya, tim kajian untuk melakukan pendataan dan pemetaan terhadap orang asli Papua. Berdasarkan itu kita sudah tetapkan perda tentang masyarakat hukum adat di Jayapura, juga perda tentang kampung adat. Itu perintah undang-undang. Juga ada perintah undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan desa adat di seluruh Indonesia. Kita di sini sebut kampung adat. Undang-undang otsusnya tetap satu. Undang-undang otsus itu yang mengikat kita semua, mengikat tentang kepapuan kita. Jadi jangan dengar orang bicara kalau nanti DOB orang begini kita akan hilang begini, karena dia tidak baca. Saya pernah bicara di MRP juga, mereka undang. Saya bilang ini yang penting, MRP harus kawal ini. Dan MRP untuk itu dibentuk. Karena itu apapun pemerintah sudah putuskan, meskipun DOB besok tambah 3 lagi di Papua akan menjadi 4 provinsi, tetapi undang-undang otsusnya tetap satu. Itu mengikat. DOB itu hanya administrasi pemerintahannya saja ya dikembangkan, tetapi ke Papuan tidak, karena ada undang-undang otsus. Itu mengikat kita semua. Nah, ini yang harus kita semua di Tabi ini harus paham ini, jangan kita asal bicara. Ya, saya lihat di MRP juga kadang-kadang bicara sembarang. Kita orang Tabi sejak Republik ini ada di sini, dan pusat pemerintahan ada di wilayah Tabi, dulu Kabupaten Jayapura semua.
Semua orang belajar di sini. Peradaban orang Papua mulai dari sini. Kita ini penting, karena itu jaga Papua, kita jaga dari tatanan dari berdiri menyinari seluruh bangsa, suku bangsa di seluruh Papua maupun di seluruh Nusantara, dari negeri matahari. Kita bukan sembarang orang. Tepuk tangan aja dulu. Ya, kita yang ada di ruangan ini ada di tangan kita. Kekompakan, kebersamaan, kekeluargaan kita, budaya kita, berdasarkan nilai-nilai adat kita jaga. Kita bukan memecah belah. Bukan. Kenapa gereja-gereja di sini di dalamnya itu segala macam orang ada di dalam situ juga? Karena mereka adalah saudara kita. Dalam persekutuan hari Minggu di sebelah kiri kanan ada orang Jawa, ada orang Toraja, ada itu fakta, jangan kita lupa. Nanti bilang wah kami mau merdeka, urusan jangan urusan dengan manusia. Hal besar itu ada di dalam tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Apa yang terjadi kita lihat, ada otsus ditetapkan, ada DOP akan terjadi, itu juga hasil doa kita. Kita berdoa untuk pemerintah pusat, kita berdoa untuk pemerintah provinsi, kita berdoa untuk kabupaten kota, di berbagai persekutuan, di berbagai gereja kita berdoa. Tuhan menjawab doa-doa itu. Maksud Tuhan baik. Dan saya pikir dalam cara pandang itulah bahwa Tuhan menentukan segala sesuatu. Tuhan mengendalikan semua yang terjadi di dalam, bukan kita. Budaya adat kita benar-benar harus tampilkan dengan kearifan, dengan nilai-nilai kita, dengan norma. Orang akan merasakan, oh ya memang ini daerah Otsus, Papua ini Otsus. Itu sebenarnya pesan yang kita harus sampaikan. Saya pikir demikian. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas pemaparan saat ini. Terima kasih Bupati. Mungkin saya sampaikan, saat ini kelihatan Bupati Jayapura yang lebih mengarahkan kita. Sementara Bupati Sarli, Kerom, Jayapura, Kerom dan Kota Sarli, kemudian Mangkurat tidak hadir dan tidak pernah saya lihat dari Kabupaten Mangkurat, Bupati bahkan DPR terlibat dalam membicarakan kepentingan besar. Saya harapkan ke depan mungkin panitia menyurati Bupati Mangkurat Raya dan juga DPR terlibat penuh untuk mendukung semua agenda ini. Terima kasih. Iya, terima kasih. Waktu sudah diminta tadi. Tapi hari ini saya dengar dari Pak Bupati bilang provinsi Papua sudah ada, semua provinsi lain. Nanti besok saya bilang bahasa ini kita hapus. Kita punya sudah ada dari dulu sampai hari ini. Karena apa yang saya sebut Abel Suai, dia bilang sama saya, kakak saya mau kasih kau apa? Saya bilang bikin jalan saja. Supaya saya tusuk nasi di Jayapura, saya pergi cari ikan di Sarli. Sekarang sudah terjadi. Untuk itu, terima kasih untuk Bupati karena provinsi Papua ada di tanah tadi dari sejak saya masih kecil sampai saya sudah tua. Saya kembalikan waktu. Terima kasih. Oh, nama saya Lukas Morone, Ketua Dewan Adat Daerah Sarli.
yang jauh lagi, satu di sebelah timur. Kabupaten atau Dewan Adat Kerom. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Selamat sore buat kita semua. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Jayapura dan juga Ketua Asosiasi Kepala Daerah Sewilayah Pemerintahan Tabi Sereri, dan yang kami hormati juga Panitia Kongres Aman Pusat. Baik, saya perkenalkan, nama saya Raymond Mai. Kebetulan Ketua Dewan Adat Kerom dan juga Sekretaris ada satu dan lain hal, sehingga saya yang diutus, saya sendiri dalam struktur Dewan Adat Kerom sebagai Wakil Sekretaris 1. Baik, terkait dengan dua agenda dalam undangan, pada prinsipnya masyarakat adat Kerom yang terdiri dari 7 suku yang ada di Kabupaten Kerom pada prinsipnya mendukung semua kebijakan. Terkait DWB, memang mendukungnya wajib untuk kita harus amankan karena kita sudah cukup menderita. Mungkin demikian waktu dan. Ya, terima kasih. Kita masuk ke dua wilayah di dalam. Dewan Adat Kota ada. Soal kongres, kota juga sudah dukung. Mereka siapkan 2 tempat untuk penyelenggaraan secara sehat. Dan kita tepuk tangan untuk kota. Mungkin terlalu jauh dari kota tidak atau belum sampai. Kita pindah ke kabupaten tuan rumah, Kabupaten Jayapura. Silakan. Baik, ya, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Bupati, nama saya Daniel Toto. Sampaikan bahwa menyangkut penyebutan nama Tabi, kebetulan kami diperintahkan mengikuti RT RW Provinsi Papua. Saya dengan Bapak Iren Papua. Bapak Iren, kami hadir dalam pembahasan FGD RT RW bahwa nama yang biasa kita sebut Mamta Tabi itu menjadi Tabi saja. Mamtanya adalah batas Tamam Bramo dan Tami, itu batas wilayah saja. Sedangkan masyarakat sukunya adalah suku Tabi. Jadi kita pakai masyarakat Tabi. Dan nanti provinsi juga provinsi Tabi. Mohon maaf, mungkin saya mendahului dari provinsi Papua menjadi provinsi Tabi. Nah, ada hal yang sangat penting. Kalau kita lihat dari beberapa data penduduk kita masyarakat Tabi hanya 138.000 yang ada, yang mulai dari Sarmi sampai di Kota Jayapura, 5 kabupaten kota. Kerom, Sarmi, Mambramo Raya, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, kita jumlahnya adalah 138.000 lebih. Yang sisanya 635.000 lebih adalah yang lain. Itu bisa kita ukur-ukur, kita sesungguhnya sudah minoritas. Oleh sebab itu, untuk mendorong percepatan DOP itu menjadi komitmen kami. Dalam Kongres 3 2016 kami semua atas tanda tangan bahwa hukum daerah pemekaran provinsi tadi, tetapi sekarang sudah berubah. Kita mendorong supaya saudara-saudara kita di selatan harus menjadi provinsi sendiri, Papua Tengah dan Papua Guru. Dengan demikian kita tidak capek-capek berdua. Kita mendorong mereka dekat, kita berdiri sendiri. Terima kasih Pak Bupati dengan tim yang cukup kerja keras. Dalam kesempatan ini Pak Bupati kelihatannya banyak hal yang sedang terjadi di politik pemerintahan. Di Kota Jayapura sudah karateker yang ganti.
walaupun Bupati bilang, Wali Kota bilang, saya mau sekda yang jadi karateker supaya tidak terjadi proses perubahan dalam tempat. Tapi sudah terjadi. Ada yang sudah masuk di sana. Begitu di Kabupaten Jayapura, sudah ada orang yang akan masuk di Kabupaten Jayapura. Jadi kita dalam posisi ada ancaman. Ini Pak Bupati. Kita bersatu untuk mendukung pemekaran di 3 provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua, membentuk tim untuk kembali bertemu dengan Menko Polhukam, Presiden, dan Menteri Dalam Negeri untuk mempercepat proses pemekaran. Itu harus kita sepakat hari ini. Dari kesepakatan kita bersama, bentuk tim mempersiapkan tim berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan pejabat di Jakarta. Dan pemekaran harus terjadi 2022. Gitu ya, Pak Ketua. Ya. Ini kalau ketua-ketua bilang benar, berarti itu yang kita ikut. Karena kami sudah datang di 2016. Kami mekar. Kami serahkan tanggung jawab itu ke Bupati dan teman-teman Bupati dari kabupaten lain. Dan itu sudah berjalan sampai hari ini. Tindak lanjutnya itu hari ini kita sudah melihat ada hasil yang dicapai. Jadi itu Pak Bupati izin, mungkin teman-teman lain belum berbicara, tapi saya mau sampaikan bahwa jadi sekarang kita mau kemana? Ya, kita dorong jadi pemekaran supaya kita potong mata rantai itu. Kita urus kita punya negeri, tidak ada yang urus kita di sini. Orang tadi urus wilayah tadi. Terima kasih. Ya, sudah agak panas-panas sedikit. Bapak-bapak Ketua Dewan Adat Suku sudah bicara. Kita akan buka floor untuk kita semua. Tokoh pemuda, tokoh perempuan, teman-teman di terhormat di DPR maupun untuk 2 agenda tadi, saya sebelumnya utama saya perkenalkan diri, nama saya Ibu Maria Rofek. Saya sebagai anggota Majelis Rakyat Papua di Pokja Perempuan, saya keterwakilan dari wilayah adat Pagi 2, mewakili Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sari. Terkait dengan rencana DOP, saya secara pribadi dan mewakili lembaga kultur dari 2 kabupaten, saya mendukung apa yang disampaikan oleh pemerintah, karena saya pikir pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini. Kita masyarakat bisa menerima apa yang nanti diputuskan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, demi kebaikan dan kesejahteraan orang Papua, khususnya kami masyarakat adat Mamta Tabi. Kedua, menyangkut daerah otonomi baru. Daerah otonomi baru kami beberapa kali bersama dengan teman-teman pemuda saya ini, kami berikan edukasi lewat media. Kita tidak hari ini bicara tentang keburukan atau kekurangan daripada kehadiran saudara-saudara kita di Mamta Tabi. Tetapi ada hal-hal penting yang bisa menjadi edukasi. Bahwa hari ini ada sekian banyak orang Sakyama dari Lampau dan Lampau. Kalau mereka mendatang, mereka bisa berguna di daerah mereka masing-masing. Oleh karena itu, pemekaran ini harus dilihat dari sisi positif. Baik buat saudara-saudara kita di Lampau, dan mereka harus terima bahwa pemekaran ini penting juga untuk pemerataan pembangunan dan juga untuk bisa kita memberikan ruang buat sarjana-sarjana yang hari ini lahir dan weekend setiap tahun. Ini kita harus berikan ruang. Jadi pemekaran DOB ini penting sekali. Oleh karena itu, ada prinsipnya kami dukung pekerjaan besar yang sudah dilakukan, dan kita di Tanah Tabi ini yang pertama kali melakukan evaluasi. Dan ini hal yang penting sekali karena kita orang-orang beradab yang sudah diperbarui dengan peradaban pendidikan. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini.
Ini yang kami sampaikan. Terima kasih untuk orang tua kami. Ada salah kata kami mohon maaf. Kiranya Tuhan menolong kita untuk apa yang kita percakapkan pada sore. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian pernyataan sikap kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita melaksanakan pernyataan sikap ini. Pada hari ini, Rabu, tanggal 4 bulan Mei tahun 2022, kami wilayah adat Tabi sesuai hasil musyawarah bersama menyatakan: 1. Mendukung penuh pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 di Provinsi Papua dengan tuan rumah wilayah adat Tabi. 2. Mendukung keputusan pemerintah tentang daerah otonomi baru yang meliputi Papua Selatan, Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah di Provinsi Papua. Ketiga, meminta pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah pusat untuk mengangkat caretaker bupati wali kota dari anak-anak suku wilayah adat masing-masing di Tabi 4 kabupaten dan 1 kota harus orang asli Tabi. Demikian hasil musyawarah masyarakat adat Tabi. Terima kasih. Yang menyatakan sikap Ketua Wilayah Adat Suku 1. Yakub Piobetau Das Bujaka atau Sentani. 2. Lukas Warone Dewan Adat Sarmi. 3. Raymond Mai Dewan Adat Kerom. 4. Martin Tukeji Dewan Adat Mamramo Raya. 5. Daniel Toto Dewan Adat Kabupaten Jayapura. Dilampiri atau dilampirkan seluruh peserta rapat atau musyawarah hari ini. Demikian pernyataan sikap Forum Adat Wilayah Tabi. Tuhan memberkati. Selesai. Nanti lampiran di dalam itu seluruh kita yang hadir. Ya. Yang ke-6, kamu juga setuju ada Provinsi Papua. Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Pegunungan Tengah. Tuhan memberkati, sampai jumpa di lain waktu. Ya.